Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Kali ini kita berada di rumah Bapak Kumis. Bapak Kumis dari mana ini? Pak Terang Kumis. dari mana ini? Oh, Pak Kumis teran asal dari Kabupaten Lumajang, Jawa Lumajang. Timur. Sudah berapa lama di sini? Alhamdulillah sama dengan yang konten. Kamu Berarti ini sudah 4 tahun ya di sini di Teran ini Desa Tanjung Buka SP10 ini Kabupaten Sudah tahu kok nanya. Sudah tahu kok nanya. Ya. Ya biar jelas aja lah. Oke ya. Saya sekarang sudah 4 tahun di transmigrasi SP10. Alhamdulillah sekarang sudah 4 kali menyambut Hari Raya Idul Fitri ya. Ya. Nah, itu. Nah, dengan menyambut 4 Hari Raya Idul Fitri, tiap tahunnya ada kemajuan. Ya, sedikit demi sedikit ada kemajuan lah. Nah, sekarang untuk warga SP10 menyambut Hari Raya sangat antusias sekali di Masjid An-Nur. Tadi sholat idnya juga full, nah, itu kan sampai keluar-luar full. Nah, karena apa? Sudah ibaratnya penduduknya menambah. Ada yang tran baru datang lagi, yang penambahan, ada yang si tran lama yang tidak ditempatin kan dicabut. Nah, lepas itu diganti tran baru. Hanya menambah warga baru. Nah, itulah yang bikin menambah rame lagi, ada peningkatan. Dan gitu juga masalah ekonomi, sedikit demi sedikit warga transmigrasi SP10 yang adalah peningkatan sedikit demi sedikit. Cuma kalau mau bertani normal belum bisa. Kenapa masalahnya ini? Ya karena masih pasang surut terlalu dalam. Kayak SP-SP lain kan sudah ditanggul, Ya. akhirnya di sana sudah dibendung, tambak sudah semakin nambah dibendung, akhirnya meluapnya air imbasnya ke SP10. Ini kalau musim hujan, masa musim pasang, imbasnya itu SP10 yang kena. Akhirnya ini tadi banjir. Tanggul saya tuh di jalur 1, di rumah jalur 1 itu semua meluap. Nggak ada, sudah kolamnya itu sudah jadi lautan. Nah, gitu. Kolam itu tambak itu sudah jadi lautan. Tenggelam semua ini Tenggelam. berarti. Jadi kita mengharap sekali dengan adanya nanti tanggul blok. Nah, gitu. Mungkin kalau ada tanggul blok sama dengan SP lain mungkin ada terbantu lah untuk pencetakan sawah, bantuan yang dari Pak Cipto Karno. Kalau ini bantuan dari Pak Cipto Karno atau Pak Asep ini yang cetak sawah, ini kan ibaratnya pelindung keduanya gitu. Utamanya itu tanggul bloknya dulu. Sebetulnya itu tanggul blok itu kan pertamanya itu. Untuk menahan air pertama. Iya, untuk menahan air yang besar pertama itu tanggul blok. Seandainya tanggul blok itu ada yang jebol, nah sedikit umpamanya ada masih ketahanan keduanya yaitu yang cetak sawah yang dibantu oleh Pak Cipto Karno. Berarti ketahan ini tanggul lokasi masing-masing ya. Iya, yang tiap rumah Ya, gitu tiap kan, rumah-rumah. Iya, tanggul yang tiap rumah. Ya alhamdulillah untuk sementara ini sudah ada bantuan sosial dari Pak Cipto Karno atau Pak Ase. Itu kan bantuan sosial aja. Dari alatnya gratis, dari sampai ke operatornya juga gratis. Itu nanggul per lokasi gitu. Untuk cetak sawah lah ibaratnya itu per lokasi gitu. Nah, selanjutnya yang ditunggu warga SP10 ini karena ini mungkin dengan alat cuma ada satu ini untuk cetak sawah, ya mungkin masih dapat berapa buah rumah, berapa buah lokasi, itu mungkin untuk mengatasi SP itu tahunan. Ya mudah-mudahan tanggul blok itu secepatnya gitu.
Karena kalau menunggu ini cetak sawah ini tahunan untuk bisa menyelesaikan CSP 10 gitu. Kalau yang sudah ditanggul kayak punya Pak Irwan, Didi apa itu yang lokasinya bagus, itu ya bisa kering, bisa diatur airnya sudah. Tapi kalau kayak punya Pak Marno, punya Pak Kumis, ya kan, itu belum bisa karena itu lokasinya terlalu rendah dan itu sungai alam. Di bendungnya bagaimana, di tanggul bagaimana tetap jebol terus. Nah, Jadi solusinya utama adalah tanggul blok ini, Pak. ya solusinya harus ada tanggul blok secepatnya. Untuk menahan air Iya, datang untuk pertama. menahan air supaya tidak terlalu besar masuknya air itu gitu. Karena ini yang belum ditanggul nih hanya SP10 masih gitu. Yang lain sudah ditanggul semua, tanggul blok itu. Jadi imbasnya air itu hanya menumpuknya ke SP10 gitu. Jadi sekarang ini biasanya yang jalanan tidak tenggelam, pasang tadi sudah tenggelam gitu. Di jalan-jalan kayak jalur 1 itu dulunya tidak tenggelam, tadi pasang ini tenggelam sudah gitu. Karena air itu mau larinya kemana lagi, di sana-sana sudah ditanggul, tambak sudah menambah ya kan gitu. Ya. Akhirnya ya imbasnya ke SP10 aja yang belum ditanggul blok. Nah ya mudah-mudahan karena saya sudah ada dengar-dengar ya kritik-kritik apa ibaratnya dengar bilangnya mau ada tanggul blok secepatnya, ya mudah-mudahan lah terlaksana gitu. Ya mudah-mudahan Nah itu yang kita harap-harap warga segera itu dilaksanakan ya. gitu. Ya, segera gitu. Supaya orang-orang SP10 bisa bertani dengan Normal. Nah dengan maksimal. maksimal. Iya. Gitu. Kalau sekarang ini ya masih hanya berusaha semaksimal mungkin. Ya untung-untung kalau sudah diberi panen gitu aja. Karena bisanya hanya bisa tanam padi aja untuk sementara. Sedangkan mau tanam yang lain belum bisa. Karena sedangkan yang lain ini yang lebih mahal gitu. Kayak lombok apa itu mahal harganya. Gitu. Kata petani masih beli lombok. Petani mana ini? Kalau petani masih beli sayur, beli lombok, beli apa? Sedangkan kalau harus orang petani itu ya sudah jual lombok, jual sayur gitu. Ini enggak, di sini malah beli masih gitu. Ya kalau bisa kan tanam padi, menghasilkan padi dan juga bisa tanam sayuran. Ya kalau bisa kan Bisa gitu. menghasilkan uang dari sayuran juga. Kalau padi sebetulnya itu di sini bagus. Lepas itu tanahnya itu subur. Ibaratnya di sini tanah produktif, tanah subur. Gitu. Cuma ya itu kendalanya masih pasang surut itu aja. Pasang surutnya itu pasangnya terlalu dalam. Nah, karena sekarang ini sudah yaitu tadi yang sudah kusebut dari tadi itu semua sana-sana sudah ditanggul, akhirnya surutnya di sini terlalu lambat keluarnya. Nah itulah yang bisa membunuh tanaman. Gitu. Kalau dulu kan cepat, ya pasang-pasang, tapi surutnya kan cepat karena di sana-sana kan belum ada tanggul-tanggul ya kan. Ya. Jadi surutnya cepat, gitu. Karena tidak terlalu dalam pasangnya. Gitu. Jadi biarpun tenggelam tapi kan sebentar aja. Jadi tanaman masih bisa hidup kalau dulu kan. Gitu. Kalau sekarang ini kebanyakan tidak bisa hidup, mati. Kalau dulu yang saya aja masih bisa panen daun bawang, iya kan, bawang pre. Sekarang tidak bisa. Dulu tanam cabai juga ya? Iya, tanam cabai panen saya dulu. Karena apa, pasangnya itu tidak terlalu dalam. Kalau dulu, kalau sekarang terlalu dalam sudah, jadi tidak bisa. Jadi tidak bisa tanam lombok sudah. Nemeh banyak tapi pasangnya gitu. Nah, ditanam mati. Iya, ya, akhirnya tanam di pinggir-pinggir jalan aja untuk makan sendiri itu kalau hidup gitu. Karena kalau di pinggir jalan itu jatasannya tinggi, jadi kita masih cari tanah kepala diangkut ke pinggir jalan bisa tanam gitu. Atau di polybag gitu. Berarti solusi dari permasalahan SP10 ini tanggul blok aja ya? Kalau untuk menahan air. Iya, untuk pertanian SP10 solusinya ya mungkin yang ditunggu warga SP10 itu hanya tanggul blok. Itu kalau ibaratnya supaya ada peningkatan
petani SP10 gitu. Itu ya tanggul bloknya. Nah, lepas itu kalau ibaratnya menunjang untuk pendidikan apa semua itu kan dari ekonomi juga kan. Nah, Ya. lepas itu dari penerangan kayak listrik apa semua. Listrik ini sudah 4 tahun nih belum ada nyala listrik kan gitu. Jadi ini pakai genset. Kalau kita pakai genset terus segini, minyaknya bensinnya ini. Tapi ini tiangnya listrik sama kabelnya udah dipasang nih Pak. Sebentar lagi ini Alhamdulillah tiang listrik itu sudah mau dipasang, kabelnya sudah lampu dipasang. PLN ini. Ya enggak tahu nyalanya kapan, mudah-mudahan secepatnya. Karena Amin. itu bilangnya program dari pemerintah ya untuk membantu yang masih ekonominya lemah ya kan, Ya. kayak transmigrasi ini ya mudah-mudahan bilangnya itu listrik gratis ya, mudah-mudahan terlaksana untuk Amin. SP10 ini gitu. Nah, itulah yang kita harap karena ekonomi kita ya masih lemah lah gitu. Ya. Ya mudah-mudahan ya kita ini bisa andil untuk membangun Kaltara. Sebetulnya itu tidak muluk-muluk. Kalau kita ini ekonominya normal ya kan, Ya. bisa bertani normal, insya Allah itu sertifikat diturunkan, bisa kita bayar pajak. Nah, gitu. Dari pajak itu bisa kita ikut andil membangun Kaltara. Nah, dari kegiatan semangatnya petani juga di sini, warga SP10 kalau betul-betul itu semua semangat dan bisa ibaratnya bisa panen padi, banyak-banyak bisa panen padi. Nah, itu bisa ikut andil membangun Kaltara. Itulah yang kita harap sebetulnya itu dari tadi, yaitu tanggul bloknya dengan penerangan mudah-mudahan secepatnya. Penerangan gratis gitu. Ya, diharapkan masyarakat ya begitu. Dapatkan penerangan gratis. Ya, itu yang Karena masyarakat di sini ekonominya masih lemah ya. iya masih lemah. Jadi membutuhkan perhatian khusus. Nah, dari pihak terkait lah gitu. Iya. Dari aparat, pemerintah ya maupun pemerintah daerah maupun pemerintah pusat ya kan gitu. Tapi selama 4 tahun ini setiap tahun lebarannya ini semakin ramai sih Pak. Alhamdulillah setiap tahunnya ada peningkatan. Masalah Lebaran, Idul Fitri apa itu ada peningkatan. Sedikit demi sedikit ada peningkatan. Ya ada lebih ramai lah gitu. Kalau saya lihat itu semakin tahun Iya. kue-kuenya itu air minumnya semakin banyak, ini berarti menandakan ekonomi masyarakat juga semakin meningkat nih Pak. Oh iya gitulah. Kalau air minum di sini tuh jangan susah orang luar karena di sini ini masih pasang surut. Jadi pasangnya itu masih banyak. Air pasang bisa diisi di botol, kasih sirup merah sudah. Tapi ini makanannya banyak yang beli apa bikin sendiri Pak? Oh banyak yang bikin sendiri. Waduh, berarti ya Sebetulnya itu orang transmigrasi itu banyak yang kreatif itu, bikin-bikin kue apa itu banyak yang kreatif itu. Cuma ya tidak tahu masalah penjualannya itu masih belum gitu. Nah, banyak yang kreatif, kendalanya ya kayak alat-alatnya belum ada dan listrikan belum ada gitu. Jadi untuk menunjang ekonominya untuk kegiatan ibu-ibu itu masih terbatas gitu. Karena apa? Ya itu tadi dari listrik belum ada. Kalau kita pakai ya ini maklum kalau genset, kalau pakai bikin kue apa semua itu ya udah mencukupi nanti, nggak nutut dananya gitu nah. Kue itu. berarti perlu investor makanan ringan ya. Ya. Dan juga pedagang makanan ringan ya. Ya alhamdulillah masih Supaya bisa memasarkan makanan ringan ke luar nih. ya. Sebetulnya gitu. Cuma untuk sementara ini mungkin ya itu tadi kendalanya dari listrik belum masuk aja gitu. Jadi ya belum
belum menyala lah listrik. Kalau tiang listriknya ada, tapi kalau tiang listrik dengan kabel itu aja yang ada ya nggak tahu ya, nggak bisa terang juga ya. Karena belum nyambung ke Iya, rumah-rumah. belum nyambung ke rumah gitu. Kalau sudah nyambung ke rumah, meteran apa semua sudah dipasang ya bisa ngisi pulsa apa semua, insya Allah sudah bisa terang dan bisa mungkin menunjang untuk pendidikan anak-anak belajar itu lebih mudah, dan ibu-ibu yang punya kegiatan, yang punya keterampilan itu kan lebih mudah, mungkin tinggal beli mesinnya apa sudah colok ke listrik, sudah bisa bikin kue, bikin apa bisa dijual ya kan gitu. Itu kan bisa menunjang lah gitu untuk ekonomi. Ngecas HP mudah. Nah, Jadi jualan online juga bisa. bisa gitu kan. Kalau sekarang ya masih terbatas lah gitu, belum bisa. Bisanya itu ada ibu-ibu, ada mungkin bikin tempe aja, karena apa? Enggak memakai ibaratnya listrik ya kan. Ya. Kalau bikin tempe apa itu kan enggak pakai listrik, pakai ragi aja sudah itu. Direbus aja sudah. Itu banyak yang punya kegiatan itu, keterampilan itu banyak di sini. Untuk yang bikin tempe, bikin kue, bikin apa banyak sebetulnya. Bikin tahu ada. Yang bisa bikin tahu banyak juga. Bikin abon ada juga gitu kan. Abon dari ikan gabus apa semua. Kan ada sudah ikut pelatihan apa, sudah dapat sertifikat. Cuma ya itu terkendalanya masih dari alat-alatnya untuk menjalankan pekerjaan itu, ibu-ibu. Alatnya belum ada. Ya, kalau mau beli itu ya masih, karena itu mahal, mungkin masih belum bisa gitu, beli alat-alat. Dan lagi ya itu tadi kendalanya dari listrik apa semua. Ya mudah-mudahan lah pihak terkait itu secepatnya lah listrik ini menyala untuk SP10 ini semua. Ya, semoga cepat menyala listriknya. Ya, terima kasih nih Pak. Oke. Atas keterangannya ini. Iya. Semoga SP10 cepat maju dan cepat banyak ekonominya. Iya. Ekonominya lancar Iya. Kalau dan SP mudah cari uang. Iya, kalau SP10 maju ini ya itu ibaratnya kan Kaltara maju gitu. Ya. Nah, jadi kalau ada yang ibaratnya ekonominya lemah, yang tidak maju, yang ibaratnya terendah ya kan gitu kan, ya berarti Kaltara belum maju kan gitu. Kalau Ya. SP10 teran-teran itu bisa maju semua ya Kaltara berarti Juas ya. Iya, jempol 2. Dan SP10 ini selalu mendukung food estate nih ya Pak. Iya, itu yang diharap-harap memang di SP10 ini, makanya pos estate itu diharap-harap. Itu karena apa? Dulu itu waktu pemberangkatan transmigrasi dari Jawa itu sudah memang programnya itu transmigrasi pos estate di sini, ketahanan pangan lah di sini. Ya, ketahanan pangan. Ya mudah-mudahan lah secepatnya itu kayak damplot apa semua itu ada lagi, kegiatan damplot apa semua ada lagi gitu. Karena apa? Itulah yang membantu untuk pertanian warga SP10 ini. Bantuannya yaitu dari segi bibit, dari segi pupuknya, dan ibaratnya dolomitnya yang kayak dulu dari damplot kan ada dapat dolomit, ada dapat pupuk, racun apa semua gitu. Nah, lepas itu bibit padi. Nah, bibit padi kan yang berkualitas. Akhirnya saya di waktu itu, waktu ada damplot, saya mengikuti damplot itu, saya bisa panen ya ibaratnya lebih banyak gitu, karena apa? Dari bibitnya berkualitas. Lepas itu bantuan dari pupuknya, dolomitnya untuk menurunkan zat asam, netralkan zat asam, itu semua dibantu gitu nah dari dinas. Nah, jadi saya itu bisa menghasilkan beras waktu itu, waktu ada damplot masih bisa 2,5 ton berasnya.
Nah, tapi setelah itu damplot tidak ada lagi. Sekarang bibit kesusahan. Saya nyemai 2 kali tidak tumbuh. Jadi ya panennya sedikit gitu. Untuk tahun ini panennya sedikit. Jadi Nah, kayak dulu. jadi apabila sudah tanggul blok ini warga SW10 ini tambah semangat mensukseskan Ya program food mudah-mudahan estate gitu. pemerintah. Iya mudah-mudahan gitu. Yang kurang semangat mudah-mudahan tergugah semangatnya gitu. Karena apa? Kalau orang itu memang kita yang diharap itu sebagian itu ya kalau kita yang semangat bertani memang mengharap tanggul blok supaya bertaninya ini maksimal ya kan. Iya. Tapi kalau orang yang pemalas ya terserah aja kan gitu. Kalau malas tetap aja malas, tapi mudah-mudahan yang pemalas ini jangan banyak alasan lagi. Kalau sekarang bilangnya karena pasangnya terlalu besar, minta tanggul blok, nanti kalau sudah ditanggul blok tetap aja tidak garap lahannya, itu namanya orang itu sudah memang pemalas gitu. Kalau malas tetap malas ya harus perlu disogrokin itu terus gitu. Ya, terima kasih Pak Kumes Oke. atas informasinya. Ini lokasi rumah Pak Kumes ini. Iya. Wah, ini makanannya ini banyak sekali ini. Mejanya besar penuh. Ini tamu-tamunya sama keluarganya. Oh, Pak Kumes, orangnya seni ini. Buat patung rusa, Kepala rusa. patung rusa. Wah, membuat keris juga ini dari kayu ini. Keris pengunyung itu. Ini orangnya seni ini. Rumahnya pun gemerlapan, mantap. Nah, cukup sekian video dari kami. Mohon di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.